Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Oke, pertama-tama yang saya hormati kepada para alim ulama, kepada sesepuh bini sepuh, kepada para bapak, para ibu, adik-adik semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini di majelis taklim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya. Maka dari itu kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan kali ini di majelis taklim ini yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah sholawat serta salam. Mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita telah menunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Para hadirin semuanya yang saya hormati, di sini saya akan sedikit menjabarkan segala unek-unek pada pikiran saya yang akan saya sampaikan di sini. Apakah itu mengenai tentang keislaman ataupun tentang masih dalam segi unsur keislaman. Yang pertama adalah mengenai tentang cinta, soal mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika kita diibaratkan seperti sholawat, kita biasanya bersolawat kepada Nabi itu menggunakan berbagai cara, karena dengan dasar mahabbah maka itu semuanya adalah sah-sah saja. Atau ada yang mungkin bilang ketika sholawatan dibuat lagu itu tidak boleh, sholawat dibuat ada musiknya pun tidak boleh. Itu sebenarnya salah. Yang benar adalah ketika kita didasari oleh mahabbah, didasari oleh cinta, maka semuanya yang kita lakukan untuk bersolawat kepada Nabi itu boleh-boleh saja. Mungkin dari para hadirin semuanya, ketika para hadirin bisa menikmati sholawat dan bisa bersolawat dengan lewat musik ataupun lewat rebana ataupun lewat puisi, syair, itu bisa saja dan sah-sah saja, karena kita didasari oleh itu tadi, mahabbah. Kemudian selanjutnya mengenai kita, ketika kita bisa menirukan segala tingkah laku, ajaran, dan kita bisa menganut pribadi Rasulullah, insya Allah kita akan terselamatkan pada dunia maupun di akhirat, dan surga pun pasti akan menanti kita insya Allah. Dan ketika ditanya, kita semua akan butuh dengan yang namanya surga. Jujur saja, semua orang pasti akan menginginkan yang namanya surga. Tapi sebaliknya, ketika semua orang pada menginginkan surga, surga tidak menginginkan semua orang yang butuh dengan surga. Buat apa? Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang suci. Dan di sana surga itu adalah tempat yang suci. Dan bagaimana kita bisa masuk ke sana? Ya kita harus menjadi orang yang dengan hati yang suci, dengan jiwa yang suci, kita sifatnya suci. Dan surga itu bisa kita ketuk 24 jam. Setiap hari pintu surga itu bisa kita ketuk. Dengan cara apa? Salah satu contohnya adalah kita sholat 5 waktu. Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, tanpa kita sadari kita telah mengetuk pintu surga. Dengan waktu 24 jam kita bisa ketuk duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Belum ditambah sholat-sholat yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, sedekah mungkin, ataupun kita bisa mengamalkan ilmu kita belajar pun kita bisa mengetuk pintu surga. Karena ilmu adalah bisa kita gunakan di akhirat pun, dan di dunia juga bisa kita gunakan. Selanjutnya mengenai bagaimana sih ketika kita bisa merasakan bersyukur
sekecil apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menanamkan rasa bersyukur yang sangat tinggi dibandingkan dengan apa yang kita terima. Itu adalah sesuatu yang kecil, tapi syukur kita adalah setinggi-tingginya. Dengan cara kita bisa melihat kanan dan kiri kita ibaratkan kanan dan kiri kita. Ketika kanan dan kiri kita tidak mampu daripada kita yang lebih mampu, kita yang lebih bisa memiliki, dengan kanan kiri kita yang tidak bisa memiliki dan tidak mampu, itu yang menjadikan dasar ketika kita bisa bersyukur. Apapun itu, ketika kita sehari-hari pun itu harus kita bisa syukuri setinggi-tingginya. Kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa melihat apapun, kita bisa mendengar suara apapun, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang mengindahkan sholawat kepada Rasul dan mengindahkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus bersyukur. Dengan cara itulah kita bisa menanamkan kesucian hati kita, agar itu tadi, surga adalah tempat orang-orang yang suci. Dengan bersyukur kita bisa membersihkan hati kita dari rasa mungkin bisa menjadikan rasa kita tamak, kita bisa merasakan sombong. Dan selanjutnya ketika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, hendaknya kan kita harus menyembah dulu. Maka dikatakan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mau minta itu nyembah dulu. Menyembah dulu baru minta. Nyembah dulu baru apa keinginan kita minta. Seperti itu sebenarnya. Dan kebanyakan dari kita hanya bisa meminta saja, dan menyembah pun kita masih lebih banyak memintanya daripada menyembahnya. Dan mungkin itu sebagai renungan untuk kita semua. Ini adalah sedikit patah kata dari saya. Bagi kalian semuanya yang menonton video ini, semoga kalian bisa mendengarkannya dengan hikmat dan bisa bermanfaat bagi kalian. Karena saya tahu video ini tidak ada menarik-menariknya, tapi saya yakin dari apa tadi yang saya bicarakan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan video ini dimanapun dan kapanpun. Akhir kata, saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang enak didengar, dan saya Muhammad Tatnabul Madani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.